Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan susah dan gundah. Hidup di dunia ini merupakan sebuah cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia supaya manusia itu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui yang bahwa dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiga hanya sebentar. Paling lama hanya 63 tahun kita bisa menikmati nikmatnya, indahnya dunia ini. Setelah itu kita tidak bisa menikmatinya. Karena kehidupan yang abadi hanya ada di akhirat. Tapi yang kita sayangkan, kita lupa terhadap kenikmatannya akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian, problematika kepada kita. Semua itu pasti ada hikmah. Allah tidak akan begitu saja memberikan ujian kepada kita tanpa alasan apapun. Mungkin salah satunya Allah ingin menakar kemampuan kita. Sampai mana kemampuan kita dalam menghadapi sebuah problematika, sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah yang dapat membahagiakan semuanya. Kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala jika kita itu bersabar. Jangan pernah kita itu arogan dan putus asa terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui yang bahwa apa saja yang ada pada diri kita pada hari ini itu merupakan milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menerima kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di atas ujian yang Ia berikan. Di dalam Al-Quran banyak jawaban daripada ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, salah satunya adalah untuk menyelesaikan problematika umat. Semua pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Salah satunya yang menjadi pertanyaan manusia sekarang, kenapa kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Saudaraku seiman dan seagama, kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, pasti mengakui kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita diberikan cobaan, sanggupkah kita mempertahankan keimanan kita atau tidak? Kalau tidak adanya ujian, tidak adanya perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan yang tidak beriman. Karena semakin besar kesabaran kita, semakin besar pula rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya tanpa ada pengecualian. Termasuk kepada Nabi, bahkan Nabi dan Rasul yang paling berat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, kesabaranlah yang harus ada pada diri kita. Jadi ketika datang kepada kita sesuatu yang tidak halal,
yang haram, iman kita harus tetap kokoh dan dapat menolak semuanya itu. Dan ketika gila, harta, benda, ingin berbuat maksiat atau menjauhi perintah Allah dan Rasulnya, kita bersabar dan terus melakukan kebaikan dan melawan hawa nafsunya. Akan tetapi, jika sebaliknya terjadi, ketika datang yang tidak halal, yang haram menghampiri kita ragu dan bimbang, tidak kuat imannya melawan. Ketika harta benda haram di depan kita, perbuatan maksiat di depan kita, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikianlah kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Manusia dalam permasalahan ini berbeda-beda tingkatannya. Tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menguatkan kita dengan ucapan teguh la ilaha illallah di dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkokohkan kita dalam agamanya, agama yang benar, agama Islam, saudaraku. Pertanyaan juga kembali kepada kita, kenapa di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang-orang mukmin diwajibkan untuk berperang memerangi musuh, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang, saudaraku, secara naluriah merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi jiwa, bisa membawa kepada musnah harta dan jiwa. Itu secara naluriah yang kita pikirkan. Boleh saja kita tidak menyukai sesuatu seperti contohnya berperang di jalan Allah, bisa membawa kepada hancur harta dan jiwa. Padahal sejatinya itu baik dan bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Di samping kita mendapat pahala, kita juga telah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh saja kita menyukai sesuatu seperti contohnya berbuat kesenangan di mata dunia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu semua dilarang dalam agama, tidak termasuk dalam perbuatan baik. Perbuatan ini bisa membuat kita celaka dan berbahaya. Maka jangan pernah salah sangka, apalagi putus asa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dan ujian kepada kita. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita, mungkin permintaan kita itu tidak baik bagi kita, tidak bermanfaat bagi kita. Karena ketahuilah, yang Allah berikan kepada kita adalah yang kita butuhkan, saudaraku seiman dan seagama. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang berat kepada kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakinkan itu, yang kita fikirkan itu tidak berbeda dengan maksud yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saudaraku seiman dan seagama, akhirnya yakinkanlah Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada seorang manusia jika manusia itu tidak sanggup mengalaminya. Akhirnya hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.